Saudara-saudara yang terkasih, selamat pagi, berkah dalam. Renungan hari ini diambil dari Injil Markus, bab 6, ayat 6 sampai 13. Lalu Yesus berjalan berkeliling dari desa ke desa sambil mengajar. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka, kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai 2 baju. Katanya selanjutnya kepada mereka, kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada satu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang ada di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat, dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, saya mengawali renungan saya dengan berbagi pengalaman atau berbagi cerita ketika saya masih berada di masa novisiat Serikat Yesus di Girisonta. Selama kurang lebih 2 tahun, kami melakukan berbagai macam kegiatan, termasuk kami melalui berbagai macam probasi atau percobaan yang kami lalui selama kurang lebih 2 tahun tersebut. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin berbagi pengalaman ketika saya berjalan kaki bersama dengan teman saya. Kami biasanya menggunakan istilah peregrinasi atau berjalan kaki. Dalam satu angkatan, kami dibagi menjadi beberapa kelompok-kelompok kecil. Kami pun memiliki rute yang berbeda-beda. Ada yang sampai Dieng, Wonosari, dan berbagai macam rute lainnya. Saya waktu itu menempuh rute dari Cirebon sampai ke Kuningan. Jarak yang kami tempuh kira-kira sekitar 360 kilo sampai 400 km selama kurang lebih 10 hari. Nah, dalam berjalan kaki tersebut kami tidak membawa apa-apa. Kami tidak membawa bekal, nasi, uang, roti, dan sebagainya. Kami hanya diperkenankan membawa baju ganti dan juga alat mandi. Nah, bagaimana ketika kami lapar? Kemudian ketika kami ingin mencari tumpangan untuk tempat tidur. Ketika kami lapar, kami biasanya minta-minta. Kami minta kemurahan hati saudara-saudari yang kami temui ketika kami di jalan. Ada kalanya mereka murah hati membagikan nasi mereka, minuman mereka, tapi juga tak jarang ada juga orang yang dengan sungkan, dengan enggan membagikan nasi mereka ataupun minuman mereka. Bagi saya itu adalah hal yang wajar. Memberi atau tidak itu adalah hak mereka. Yang terpenting adalah saya berusaha untuk meminta secara baik-baik, kemudian mengucapkan terima kasih dengan ketulusan. Pengalaman itu yang kami lalui selama kurang lebih 10 hari. Ada kalanya dalam 1 hari itu kami bisa mendapatkan nasi, tapi juga ada kalanya kami kesulitan untuk minta nasi karena berbagai macam alasan. Ada kalanya juga kami tidur di emperan jalan, ada kalanya juga kami tidur di masjid. Dan ada kalanya juga kami tidur di rumah warga.
Pengalaman itu sungguh indah bagi saya. Pengalaman yang dalam kesempatan ini saya bagikan kepada saudara-saudari yang terkasih. Pengalaman ini bukan ingin menunjukkan bahwa saya seorang superhero termasuk dengan teman-teman saya, tetapi bagaimana rencana Allah dalam hidup kami masing-masing. Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus berpesan kepada murid-muridnya supaya mereka jangan bawa bekal apa-apa ketika mereka mengajar, menyembuhkan orang sakit, mengusir roh jahat, dan sebagainya. Yesus tidak mengizinkan mereka untuk membawa bekal, termasuk ketika membawa uang. Lantas bagaimana mereka makan? Saya percaya mereka juga minta-minta pada orang-orang di sekitar mereka, ataupun kepada orang-orang yang bermurah hati kepada mereka. Saudara-saudara yang terkasih, memiliki harta dengan segala kelimpahan yang kita punya itu tidak salah. Tetapi itu akan menjadi beban bagi kita ketika kita justru menimbunnya, ketika kita tidak mau berbagi kebaikan untuk orang lain. Dalam situasi pandemi ini, kita menghadapi ketidakpastian. Saya mengajak pada orang-orang yang memiliki kelimpahan harta untuk berbagi kebaikan pada orang-orang yang membutuhkan. Saudara-saudara yang terkasih, semoga dalam situasi yang ketidakpastian ini, kita terus-menerus bermurah hati kepada orang lain, terutama mereka yang berkekurangan. Terlebih lagi kita mengandalkan Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Kita percaya bahwa Allah akan menunjukkan rencana yang baik dalam hidup kita masing-masing. Mari berbagi kebaikan, mari peduli pada orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, terima kasih. Berkah dalam.